Mari kita berdoa ya. Bapak, hari ini kami mau belajar sesuatu yang sungguh bagi kami adalah sangat mengerikan, yaitu berkaitan dengan laut sebagai tempat di mana Engkau mencampakkan orang-orang berdosa dan orang-orang yang sangat biadab dan juga menolak Engkau, tegar tengkuk, serta melawan Engkau sampai akhir. Kami juga mau belajar dari kuasa Kristus yang mampu untuk menenangkan di dalam segala badai kehidupan kami, dengan kami melihat bagaimanakah Yesus sendiri satu-satunya manusia yang bisa memerintah angin, danau, dan seluruh apa yang ada, bahkan dalam dunia yang tidak kelihatan, yang kami juga tidak mampu melihat itu. Engkau juga memberikan kepada kami jaminan bahwa kuasa anakmu yang tunggal benar-benar kuasa yang tidak bisa dibendung oleh siapapun. Dan dialah Raja dari segala raja dan segala kuasa di bawah dia. Terima kasih Bapak, ajar kami untuk bisa mengenal dan semakin mencintai, semakin memberitakan tentang Kristus sebagai Tuhan dan sebagai Tuhan atas segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan belajar dari Markus ya. Kita buka kitab Markus. Markus, sebentar ya. Pasal yang keempat. Markus pasal keempat. Ayat 35 sampai ayat 41. Nah, beberapa referensi nanti saya akan sebutkan tentang arti laut itu sebagai lambang apa ya. Dan ini sebenarnya panjang dan sangat ini ya, sangat luas, dan pengertian serta pengetahuannya itu membuat kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ini adalah kondisi yang harus kita benar-benar melihat bahwa bukan hanya soal laut ya, tetapi di dalam gambaran laut itu di situ sumber dari segala kegelapan, kejahatan, dan timbulnya seluruh binatang-binatang yang ada dalam kitab Wahyu. Itu Leviathan, naga, dan semuanya itu dari laut semua. Muncul dari laut. Ya, itu tempat yang paling hebat yang berasal dari dunia kegelapan itu ya. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Saya akan bacakan. Ya, Markus pasal 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi itu sudah malam ya, dia langsung ke seberang tanpa capek, tanpa istirahat dulu, dia langsung minta langsung. Mengapa? Karena ada tujuannya, ada satu yang akan dihadapi oleh murid-murid. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah, perlu diingat ya. Jadi waktu Yesus kena badai ini, dia bukan sendirian. Perahunya dia cuman satu perahu milik daripada yang punya perahu dengan murid-murid semuanya itu, dan Tuhan Yesus di sana, dan bukan cuma satu perahu, itu disertai dengan perahu yang lain, bisa lebih dari 5, 10, dan mereka juga mendengarkan Tuhan Yesus waktu mengajar di laut itu, mereka juga berada di perahu, ya seperti di pantai gitulah, ya itu banyak kapal-kapal kan. Nah, waktu Yesus bertolak, mereka juga ingin mengikutinya, ingin, karena tertarik luar biasa, ya udah ikut aja kemana dia gitu kan, nanti sampai ya kita akan bersau dan kemudian di tempat di mana, nah mereka udah biasa kan, nelayan-nelayan itu udah biasa. Dan itu yang menarik adalah perahu-perahu yang lain juga menyertai dia. Jadi mengikuti. Termasuk di dalamnya adalah waktu terjadi badai, itu badainya bukan hanya perahunya Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya perahu Tuhan Yesus. Saya ada satu gambaran dari ini ya, gambaran yang disediakan. Nah, saya cari-cari, hampir semuanya itu satu. Tapi saya punya yang satunya coba Pak Jul itu bisa ini ya. Nah ini. Dan inilah yang saya pikir paling tepat. Kenapa? Karena ada perahu-perahu yang lain di belakang. Kalau biasanya kan cuma satu perahu, di mana-mana satu perahu. Nah ini saya lihat ada perahu yang lain yang juga mengalami goncangan, dan saya percaya perahu-perahu mereka juga tidak binasa juga ya. Ini dalam artian penafsiran saya. Kenapa? Karena
mengikuti Yesus, dan perahu-perahu yang lain juga yang kena badai seperti kita kan. Jadi keluarga-keluarga yang di dunia ini menghadapi masa depan, tahun-tahun yang begitu berat ini yang depan kita itu badainya besar. Dan jangan lupa bahwa ada perahu yang bersama dengan Tuhan Yesus. Di situ. Perhatikan ayat 37. Markus 4:37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Jadi ada badai taufan yang dahsyat. Itu namanya apa di bulan itu biasanya ada ya. Jadi kita kan El Nino gitu kan. Ada badai Katrina gitu, banyak di situ, dan dikatakan sangat dahsyat. Jadi bukan hanya dahsyat biasa, sangat dahsyat. Dan dikatakan ombak itu menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi biur itu mau tenggelam dia. Terus apa yang terjadi? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan kapal itu di sebuah tilam. Jadi dia ada seperti bantal gitu kan, tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli." Nah, sore ini sama dengan Maria dan Marta. Mengapa engkau tidak peduli? Aku ini udah capek-capek kok kamu diem aja, enak aja. Nah, posisinya sama dengan posisi Tuhan Yesus gitu kan. Kok enak kamu diem aja, kamu tidur nyenyak. Gimana kamu bisa tidur itu, kita ini mau mati gitu. Jadi ini jelas ya, satu kondisi yang sangat berbeda. Yang satunya dalam kondisi Allah yang mengetahui segala sesuatu, yang menyerahkan semua hidupnya kepada Bapaknya, dan dia tidur dengan tenang karena kecapean yang luar biasa. Sedangkan murid-murid ketakutan luar biasa dan melihat semua gelombang itu, waduh, mereka nggak tahan itu. Ya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya, kalau mereka binasa, ya Tuhan Yesus juga binasa kan, ya, sama-sama binasanya. Lalu ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Jadi dua ya, menghardik, memerintah angin, dan kemudian apa? Selain memerintah angin, dikatakan dia juga kepada danau itu dan berkata pada danau itu, memerintah danau itu. Jadi dua yang diperintah. Angin diperintah, diam, berhenti, tenang, dan danau yang dari dalamnya sendiri, ada kuasa di dalam itu. Nah, kuasa apa di danau itu? Bergolaknya itu. Sebenarnya ini sesuatu yang spiritual sebenarnya. Ya, ini kenapa saya katakan teologi laut berkaitan dengan pengertian kita tentang bagaimanakah kita melihat bahwa itu bukan hanya lambang, tetapi ada kuasa-kuasa di dalamnya. Laut itu. Ya, dikatakan diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Angin itu reda, jadi kalau seperti itu yang berputar-putar, itu langsung tenang. Dan danau itu teduh. Waduh, tenang. Airnya tuh seperti apa ya? Kalau kita seperti kaca itu kan, kena bulan atau kena matahari itu seperti kaca. Kalau kita lihat kan dia tenang sekali. Luar biasa itu ya. Ini kalau kita ngalami itu nggak kebayang gitu ya. Ini orang ini siapa sebenarnya gitu. Lalu ia berkata pada mereka, nah ini yang penting, so. Ini yang penting bagi kita. Ya, mengapa kamu begitu takut? Deloi dan fokus dengan deloi itu beda. Jadi Tuhan, di sini kita memakai ada dua kata. Satu, ketakutan deloi. Kenapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tidak percaya itu tidak memiliki iman yang teguh. Ya, nanti ini saya jelaskan. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Jadi mereka masih takut ini. Takut kepada siapa? Bukan kepada ombak tadi. Bukan takut dengan kepada angin tadi. Badai tadi, bukan. Takut dengan Yesus. Jadi dua ketakutan. Mereka takut dengan ini. Setelah diredakan, dia takut pada Tuhan Yesus. Siapa ini orang? Selama ini, siapa yang bisa mengalahkan badai itu? Nggak ada. Sampai detik hari ini, kalau badai di Laut Bermuda itu ya, segitiga Bermuda itu yang kita tahu, yang ada di daerah Laut Banda dan semua, yang banyak orang tenggelam sana. Dan tiba-tiba di tengah-tengah itu waktu bergolak luar biasa di lautan Pasifik apa semuanya. Tuhan Yesus katakan tenang. Kita bukan takut dengan lautnya lagi, tapi kita takut dengan siapa? Ini orang ini siapa ini? Kalau saya takut dengan laut itu alam semesta, tapi laut yang ditaklukkan dengan orang ini sangat menakutkan ya. Nah, kalau dia bisa menaklukkan laut, waduh, ini hebat sekali ini.
Luar biasa. Nah, takut yang ke alam semesta dengan takut kepada Kristus itu beda. Takut kepada Kristus membawa pujian, membawa satu penyerahan, membawa satu kekaguman, hormat, tapi takut kepada ini, kita ketakutan kematian. Kita takut untuk tenggelam, kita takut, waduh, udah nggak ada harapan. Nah, waktu melihat Yesus yang dalam ketakutan mereka, itu ketakutannya membawa pada kita dibawa dalam kemuliaan, keagungan Dia, penyembahan di situ. Ya, jadi jelas sekali di sini. Dikatakan mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di situ. Ya, oke, saya akan share sedikit supaya kita bisa belajar ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Kita hari ini kan saya beri judul misteri tersembunyi simbol laut ya. Kristus menaklukkan badai. Itu bisa dilihat. Dan saya memberikan gambar-gambar yang mungkin saudara bisa belajar dan berusaha untuk melihat tafsiran-tafsiran dalam gambar ini. Dan bayangkan kalau kita berada di tengah-tengah laut yang bergelora dan kemudian Yesus berjalan di atas air itu dan dia kemudian mendatangi kita. Wah, saudara, itu nggak ada orang nggak takut itu ya. Dipikir ini Tuhan Yesus ini hantu, saudara. Ya, oke. Kita lihat sekarang. Kristus penakluk sumber dari segala kegelapan, kejahatan, dan kekacauan. Nah, di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat kedua, dikatakan bahwa kita tahu betul-betul dalam kitab Kejadian ini, apa yang dikatakan adalah, kalau kita melihat kondisi semua yang ada, Kejadian pasal 1 itu melambangkan bahwa keadaan sebelum sesuatu hari pertama, hari kedua itu ada, itu dikatakan dengan jelas. Apa yang dikatakan? Pada ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini sudah kan, menciptakan langit. Kapan itu langit dan bumi? Itu diciptakan sudah ada. Ya, hari pertama, hari kedua belum sampai ada. Jadi bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu tidak masuk dalam hari penciptaan. Sore ini agak sulit sekali kita mengerti. Selama kita tahu bahwa keberadaan itu adalah pada waktu Tuhan menciptakan. Hari pertama ada terang, terus gitu kan, sampai diciptakan manusia dan hari Sabat. Tapi sebelum itu semuanya, dikatakan di sini, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi seluruh daripada bumi yang tidak tahu bentuknya bagaimana, mungkin bukan bumi seperti kita lihat ini ya, kita betul-betul misteri sekali. Dan seluruh bumi yang ada itu, kita tahu kondisinya bagaimana. Kondisinya ada kondisi bukan bagus, bukan indah, bukan sangat rapi tersusun, enggak, kacau. Di dalam kekacauan dikatakan bumi tidak berbentuk, kosong, kacau, ya. Dan tidak berbentuk itu artinya ya nggak ada bentuknya, saudara. Jadi ya, misalnya orang itu semrawut gitu kan. Dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di atas mana? Di atas samudera. Jadi roh Allah itu menguasai samudera, yang tempat di mana iblis dibuang oleh Tuhan. Dan di situ bergolak semuanya. Dan penghulu dunia ini adalah setan. Nah, saudara, ini penting sekali. Kita tahu posisi daripada setan itu adalah penghulu dunia, penguasa dunia. Dunia apa? Dunia di dalam ide, pikiran. Nah, saudara, semua teori-teori, ide-ide tentang apa yang dikatakan dengan teori tentang orang-orang Yunani semuanya, saudara, itu ide-ide itu sebagian kalau kita lihat adalah wahyu umum. Tapi disalahgunakan kemudian dengan apa? Dengan tanda petik. Dengan kegelapan dan spirit of darkness ini, spirit daripada kegelapan ini, itu masuk dan kemudian teori-teori itu kemudian menjadi cengkraman bagi manusia, akhirnya menjadi Marxis, komunis, dan semuanya. Dan bukan mensejahterakan manusia, tapi malah membunuh manusia. Dan membuat satu tindakan-tindakan dengan teori-teori, apakah teori itu politik, teori itu ekonomi, teori itu sosiologi, teori itu psikologi, dan waktu diterapkan itu berperang dan menghancurkan manusia satu sama lain. Ya, di situ. Ini dunia yang tidak dilihat. Yang menghulu siapa? Yang mengontrolnya, menguasai siapa? Penghulunya siapa? Penghulunya adalah iblis, Lucifer. Dialah bapak pembohong semuanya.
Nah, dikatakan dengan jelas bahwa samudra raya, laut yang besar itu dan seluruhnya itu samudra raya. Dan tidak ada dikatakan daratan. Daratan belum ada. Belum diciptakan oleh Tuhan. Ya, oke, kita lanjutkan ini. Nah, di sini kita melihat bahwa badai hidup yang ada di dunia yang kita alami ini, dan juga yang dialami oleh murid-murid, dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Bayangkan, Tuhan Yesus waktu menjadi manusia mengalami segala sesuatu yang persis sama seperti manusia. Badai mengalami satu kematian, mengalami satu kesedihan, perkabungan, sakit penyakit, dan semua yang ada sekeliling kita ini, itu bisa dipakai oleh siapapun dan termasuk juga oleh Tuhan untuk memberikan kita satu kebaikan. Ya, segala sesuatu bekerja sinergis untuk mendatangkan kebaikan pada kita. Nah, perhatikan baik-baik. Laut itu tempat di mana, kalau kita tahu, tidak ada yang disebut sebagai orang yang menetap di sana. Ya, jadi seperti ada rumah di laut, nggak ada. Sampai hari ini tidak ada rumah di laut ya, nggak ada gitu. Tapi kalau penambangan ada, ya, dan itu ongkosnya besar, karena bisa triliunan itu ya, membuat ini smelter itu sangat sangat besar sekali dana. Nah, badai hidup di dunia penuh tantangan itu dilambangkan dengan laut. Apa yang kita lihat dalam laut? Tidak ada kepastian. Jadi semuanya ketidakpastian. Dan apa yang kalau tidak pasti artinya bahwa kita mengalami kecemasan, kegelisahan, anxiety. Jadi lawan kata daripada ketenangan itu adalah kegelisahan. Lawan kata daripada keraguan itu adalah ketetapan hati, kepercayaan, keyakinan. Dan itu ketidakpastian, kecemasan, dan kalau sudah ketidakpastian, kecemasan, apa yang terjadi? Ya, kamu akan melihat semuanya menjadi ancaman. Jadi badai kehidupan itu bukan hanya menakutkan, tetapi juga membuat orang itu akhirnya saling untuk membunuh satu sama lain. Karena melindungi dirinya, melindungi keluarganya. Bahkan seringkali juga kalau kita lihat, kalau sudah urusan hal-hal penting gitu kan, saudara pun bisa dibunuh, orang tua pun bisa dibunuh. Dan ini bisa dipecah dengan kekuatan kasih Kristus yang bisa menyatukan. Jadi di sini kalau kita lihat Kristus penakluk sumber dari segala kejahatan. Jadi dia bukan hanya menaklukkan apa yang terjadi di depan dia bukan hanya memerintah apa yang terjadi dengan dia adalah penguasa atas segala, bukan hanya yang ada di bumi, yang samudera raya itu tadi, yang belum berbentuk kosong, tapi segala jagat yang ada, semua yang ada, yang kita lihat dan tidak terlihat, yang diciptakan atau yang tidak ada di dalam hari-hari penciptaan, itu semua dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Malaikat diciptakan hari keberapa? Kita nggak tahu. Dan surga dan bumi itu kemudian bersama dengan Tuhan itu bagaimana diciptakan oleh Tuhan? Nah, kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu semua adalah satu misteri. Dan kita bisa belajar ini. Ya, oke, kita lihat ini. Nah, di dalam seluruh pembahasan Alkitab tentang laut dan khususnya tentang laut, kalau sudah dipakai untuk nubuatan, dipakai untuk menyatakan tentang hukuman Tuhan, dipakai untuk menyatakan satu disiplin dan satu kemarahan Tuhan. Nah, laut ini menunjukkan bahwa ini adalah titik akhir, sebagai titik akhir penghukuman. Kalau orang itu udah, kamu dibuang ke laut. Nah, kita masih ingat ini kan, arti dibuang ke laut. Kalau kita pelajari baik-baik, ya. Coba kita lihat dalam Matius, ya. Kita lihat Matius pasal yang ke-18. Coba ya, ayat yang ke-6. Ya, perhatikan. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, dan disesatkan, itu artinya diajar salah dan diombang-ambingkan, kemudian didebat dengan ilmu-ilmu filsafat apa semua gitu kan. Lebih baik ya dikatakan anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, dikatakan lebih baik orang yang menyesatkan itu jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan. Jadi jelas ya, kemana? Ke laut. Nah, ini titik akhir ini. Dan selama ini kita belajar, kita lihat bahwa kayaknya nggak pernah dengar seperti ini kan. Nah, saudara, ini kita belajar ya. Dan perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Nah, yang ke-8 sekarang. Ya, ayat ke-8. Matius 18 ayat ke-6 dan kemudian ayat ke-7 ke-8. Ke-8 ini yang saya akan
kita belajar. Dari 7 saya bacakan. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Jadi dunia memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi setiap orang Kristen, apalagi pendeta, mengajar yang salah tentang firman Tuhan, apalagi tentang Yesus. Oh, dia bukan juru selamat satu-satunya. Oh, dia bukan Tuhan. Oh, dia hanya manusia yang cuma memakai tubuh manusia, setelah itu dilemparkan tubuh manusianya. Saudara, ini dikatakan celakalah orang-orang menyesatkan ini, yang nanti akan dibuang ke laut itu kan. Nah, sekarang ayat 8. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan udung, ya, tangan yang terputus, atau timpang dengan kaki terputus, daripada utuh kedua tangan dan kakimu, kamu dicampakkan. Nah, ini saudara, ini beda. Kemana? Ke dalam api yang kekal. Ini adalah pembuangan akhir. Jadi kalau tadi penghukuman dimasukkan dalam laut, itu adalah titik daripada final, daripada dosa yang dibuang ke laut. Dan waktu masih penghakiman, saudara, ini orang-orang Kristen diingatkan, kamu harus hidup utuh, kudus, dan hidupmu harus betul-betul lurus gitu kan. Nah ini, kalau kamu tangan kananmu yang melakukan, cepat kamu itu penggal. Artinya lepaskan itu, merdekakan itu. Jadi ampunilah, terimalah, dan bertobatlah. Itu cepat kan, dipotong, selesai. Nah setelah itu dia mendapatkan kekuatan yang utuh. Jadi semuanya diterima Tuhan. Jadi ada satu bagian yang salah, satu bagian yang berdosa, saudara, itu Tuhan tidak mau terima. Harus diselesaikan dan harus utuh. Kalau tidak utuh, kamu dilemparkan, dicampakkan dalam api. Dan ini beda dengan laut dan api. Ya, oke, kita lihat pasal 21 sekarang. Pasal 21 ayatnya juga sama ya, gampang ya, ayatnya 21. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, ini saudara. Tentang apa? Yesus mengutuk pohon ara. Ya, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Nah ini kan, kenapa kamu nggak percaya? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu seperti ini? Dikatakan, kamu bimbang. Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat dengan pohon ara ini, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Nah, bukti Tuhan Yesus mengatakan kebenaran ini, iya kebenaran, karena ada gunung di dalam laut. Dan banyak gunung dalam laut. Dan kita seperti Krakatau itu kan gunung dalam laut, yang lahirnya kamu dari laut keluar gitu kan, akhirnya muncul dia. Dan beberapa gunung dalam laut keluar lagi gitu kan. Kamu bisa mencampakkan semua itu ke dalam laut. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus dengan dia mengatakan menghardik angin, kemudian memerintah danau itu tenang, itu sama dengan ini. Ditenggelamkan, dicampakkan. Kalau saudara mau membandingkan itu, bisa dengan Markus 11 ayat yang ke-23. Coba kita lihat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini, beranjaklah tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, aku menyertai kamu, engkau tidak akan binasa, dan bahkan maut pun tidak akan bisa mengalahkan seluruh daripada apa yang aku janjikan pada kamu. Kamu akan hidup bersama. Saudara, kita mati pun, saudara, dikatakan apa? Kita percaya. Jadi gunung ketidakpercayaan kita, nah gunung itu sesuatu yang dikatakan tidak percaya, menghalangi dan begitu berat membebani kita, itu dicampakkan dan dibuang ke laut. Nah kenapa gunung itu dibuang ke laut? Karena ketidakpercayaan kita itu harus dibuang. Jangan sampai kita nggak percaya. Jangan sampai kita ragu. Jangan sampai kita ketakutan seperti murid-murid. Oh, bagaimana ini? Badainya. Terus bagaimana? Kamu tidur gimana Tuhan? Tuhan, kenapa kamu diam aja? Kenapa Tuhan nggak mau bicara? Kamu nggak tahu. Ya, kamu nggak tahu apa yang terjadi. Ya, oke, ini kita masuk lagi. Ya, oke. Nah, kita akan lihat ini ya. Jadi, kalau kita lihat bahwa gunung itu melambangkan kepada sesuatu yang halangan, sesuatu yang begitu berat dan sesuatu yang tidak bisa kita lawan sebenarnya.
Dan gunung itu kemudian dicapai kemana? Ke laut. Karena itu tempat kegelapan. Jadi ketidakpercayaan kita itu berasal dari mana? Dari kegelapan, dari laut sana. Dibuang ke laut ke sana. Dan laut itu kacau balau, tidak berbentuk, menggelisahkan semua kegelapan. Nah itu saudara, itu semua. Tuhan Yesus sering kali mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu gelisah, jangan kamu khawatir, dan berkali-kali seperti itu. Karena itu akan dibuang ke laut, buang ke laut. Supaya kamu bisa memerintahkan dan percaya kepadaku. Nah ini satu keindahan sebenarnya. Jadi laut sebagai simbol kegelapan dan kekacauan, ketidakpastian, kecemasan, dan seluruh ancaman-ancaman dalam hidup kita yang berupa badai yang besar yang tidak mungkin kita lawan. Dan jika engkau bersama dengan Yesus, jangan pernah engkau mengatakan, Tuhan, engkau kok tidak peduli. Engkau diam saja. Kenapa kamu? Dan banyak orang katakan, Tuhan nggak tidur. Tapi sebenarnya mereka menyatakan mereka sedang tertidur gitu kan. Nah, saudara, ini satu tradisi dalam perjanjian lama, khususnya orang Yahudi. Laut itu sangat ditakuti oleh mereka. Laut sangat ditakuti mereka. Nah, ya. Tetapi, saudara, ada tetapinya. Orang-orang menaklukkan bangsa-bangsa lain itu harus menaklukkan laut. Jadi semuanya Romawi, ya Romawi punya kuasa yang luar biasa, sama gitu kan? Punya kuasa yang luar biasa. Nah di situ kita lihat bahwa itu menaklukkan laut, seluruh laut ditaklukkan oleh dia, dan tidak boleh, saudara, kita mengatakan nggak perlu laut, nggak bisa, saudara. Jadi negara yang kuat yang menguasai negara lain itu menguasai laut. Apakah itu bangsa Asyur, bangsa siapapun, itu semua berasal dari laut semuanya dan kemudian menyerbu ke kita. Nah, kenapa bangsa Inggris, khususnya bangsa Inggris dan Amerika, itu menguasai laut? Dan sekarang ini Rusia dan China juga ingin menguasai laut, dan mereka sekarang berperang menguasai lautan ini. Ya. Dan itu semua apa? Ketidakpastian. Itu semua apa? Kegelapan. Jadi orang-orang yang mau menguasai laut itu artinya apa? Dia siap untuk menguasai bangsa lain. Saudara, ini tujuannya itu, ya. Oke. Nah, oke ya, kita lanjutkan. Ini kita udah mau masuk ke akhir. Nah, di dalam kitab Wahyu, khususnya di dalam nubuatan, kita tahu bahwa hampir yang dikatakan dalam kitab Wahyu itu adalah berkaitan dengan seluruh kejahatan binatang pribadi yang keluar dari laut. Dan yang keluar dari daratan dengan keluar dari laut itu beda. Yang dari laut itu adalah sumber dari segala kejahatan. Nah, itu laut. Ya, kalau dari daratan itu dikuasai oleh yang laut. Itu semua orang-orang yang masih di bawah kontrolnya dari laut. Dan lambang daripada laut itu lambang daripada asal dan semua yang diproduk dari kegelapan. Itu adalah dari laut. Jadi kalau kita daratan dengan laut, lebih menyeramkan laut. Kalau di dalam kegelapan yang saudara nggak bisa tahu kalau saudara pernah di laut dan mengalami badai, baru saudara tahu. Kalau saya lihat di beberapa National Geographic ya, bagaimana di laut utara itu yang di dekat Antartika yang pernah jadi badai, itu banyak kapal yang akhirnya hancur lebur semuanya. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Kita melihat bahwa sifat-sifat daripada apa yang ada di laut, tadi kan ketidakpastian, kemudian satu, kalau kita lihat kecemasan gitu kan, dan merupakan ketakutan itu. Nah, saudara, ada satu sifat yang kita lihat bahwa Tuhan mengizinkan badai itu terjadi, itu sifatnya adalah mendadak. Jadi sifatnya mendadak. Jadi nggak bisa diprediksi, nanti terjadi, nggak bisa. Ya, kita bisa tahu, ini lagi mau hujan, bisa gitu. Nah, kita tahu. Tapi dikatakan mendadak badai besar itu datang, dan ada pertemuan antara angin di pegunungan yang dingin itu dengan lembah yang ada. Jadi angin yang dari atas yang turun dan lembah yang di bawah itu kemudian terjadi satu pertemuan, dan anginnya itu besar sekali. Dan di mana kita tahu bahwa semua diatur oleh siapa? Semua dikontrol oleh siapa? Walaupun Yesus tidur dan dia yang menciptakan segala sesuatu ini, dia tahu semuanya, dan makanya dia bisa tidur, dia percayakan kepada Bapaknya memelihara jiwanya dia. Jadi segala sesuatu yang mendadak yang ada dalam hidup kita, saudara, itu pasti akan menjadi badai menggoncangkan kita, dan tidak ada sesuatu yang bisa menenangkan kita di dunia ini, saudara. Semua yang ada di dunia ini, apakah itu kekayaan, apa yang disebut sebagai kesejahteraan, disebut sebagai kekuasaan, kedudukan, ataupun kemewahan, ataupun apapun yang berasal dari dunia,
itu selalu sementara. Dan itu bisa menjadi badai kalau itu diambil dari kita. Jadi ada satu keluarga, ekonominya dicabut dan hancur gitu kan. Keluarga itu berantakan, terus bercerai, terus anaknya nggak karu-karuan, terlibat dari narkoba, terus mengalami banyak kehidupan yang hancur. Saudara, itu kenapa? Karena mereka tidak siap mendirikan rumah di atas pasir dan mendirikan rumah di atas batu karang. Terus ada hujan dan badai. Nah ini, aja hujan dan badai ada tanda petik. Bukan hanya banjir biasa ya, tapi ada tsunami. Nah, kita punya janji dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan bahwa janji itu tidak akan berubah. Dan jika kita membangun di atas batu karang di dalam hidup kita, masa depan kita, semua iman kita berdasarkan batu karang kekuatan adalah Kristus. Badai sebesar apapun, bukan hanya tsunami, badai di laut itu yang lebih hebat dari tsunami. Ya, tsunami juga berasal dari laut. Badainya berasal bukan badai yang gede gitu ya, tapi tsunami itu kan karena gempa di bawah terus kemudian airnya melonjak. Tapi ini itu lautnya itu yang bergoncang dengan air yang luar biasa dan itu jauh lebih besar dari tsunami. Ya, dikatakan di sini bahwa Tuhan tidak membuat kita bahwa segala sesuatu itu tanda petik yang bersifat mendadak atau kita katakan kebetulan. Saudara, itu nggak ada. Dan itu semuanya ditetapkan, dirancang oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menguji kita, masih takut nggak? Masih percaya nggak dengan Tuhan? Masih betul-betul nggak menyerahkan diri pada Tuhan? Kenapa saya diberi sesuatu yang lebih hebat dari hidup saya? Kenapa terjadi seperti ini? Jawabannya cuma satu. Engkau sedang dikuatkan imanmu. Engkau sedang diberikan pengharapan yang melebihi daripada segala keraguanmu. Engkau sedang ditetapkan oleh Tuhan bahwa engkau bisa mengalahkan, mengusir, dan mencampakkan gunung itu. Jadi tujuan Tuhan itu apa? Soalnya kita mengalami, aduh, sekarang gimana ini ya, ekonomi begini, bisnis begini, aduh ini tutup semua, kondisi gini, saya di PHK, aduh bangkrut, keterpurukan. Saudara, itu sebenarnya membawa kita untuk tunduk pada Tuhan, untuk menyerah pada Tuhan, untuk rendah hati pada Tuhan. Kenapa? Karena engkau tidak akan bisa menghadapi badai dengan kekuatan manusia. Dan tidak ada satu usaha di muka bumi ini, bisnis, ekonomi apapun, perusahaan besar apapun yang tidak ambruk. Satu persatu perusahaan-perusahaan besar yang ada di Jepang, ada di China, semua sehebat apapun ambruk. Nggak akan bertahan. Apalagi termasuk yang dikatakan, oh ini kan banknya pemerintah. Oh ini, padahal itu sudah ambruk. Kalau tidak didukung uang dari rakyat, bank-bank pemerintah itu sudah hancur semuanya. Korupsinya yang begitu besar, hancur semuanya. Termasuk di Amerika juga sama. Jadi ini adalah berkaitan dengan apa? Dengan satu kepercayaan kita. Kenapa ini terjadi? Badai ini diizinkan oleh Tuhan terjadi menimpa kita. Saudara, Tuhan Yesus katakan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu gelisah? Mengapa kamu dikatakan di sini kan? Dengan jelas sekali. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu gelisah? Dan tidak percaya. Nah, ini yang paling berat. Apa itu? Ketidakpercayaan. Dan yang paling harus kita akui adalah kalau kita betul-betul tahu ini ya, betul-betul mengerti hal ini, ya saudara, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu tidak pernah menjahati kita. Tuhan tidak pernah membuat kita ragu. Tuhan tidak pernah membuat kita itu tidak berpengharapan, putus asa. Terus Tuhan membuat kita menggelisahkan kita. Enggak ada. Saudara. Tapi dunia sekelilingnya itu diizinkan dan memang Tuhan memberikan hal-hal seperti itu untuk apa? Seperti Ayub. Oke, silakan. Kamu lihat hambaku Ayub. Oh iya, luar biasa dia. Karena kamu jaga. Coba kamu cabut semuanya. Kekayaannya kamu ambil. Anak-anaknya kamu ambil. Terus istrinya juga kamu ambil. Istrinya itu diambil. Saudara. Dengan mulutnya suruh mengutuki Tuhan. Ayub itu kehilangan istri sebenarnya. Kalau kita lihat baik-baik, itu udah titik akhir itu. Dan kemudian tubuhnya yang menjadi tubuh yang sehat, yang dia bisa bekerja, menjadi andalan, kuasanya dia dan semuanya dia bisa usaha dan mendapatkan kekayaan. Itu pun kesehatannya dicabut semuanya. Bukan hanya kesehatan tubuh secara fisik gitu ya, badania, tetapi kesehatan jiwanya pun dihantam oleh iblis. Cuman satu, spiritualnya tidak boleh diotak-atik oleh iblis, dilindungi oleh Tuhan.
Jadi di mana ke titik Ayub itu dimulai oleh Tuhan untuk dipulihkan? Di mana titiknya? Bukan di badannya, bukan di anak-anaknya, bukan saudara. Dia dipulihkan dari mana? Dari pengertian dia tentang siapakah Allah. Nah, ini kunci daripada seluruh apa yang kita lihat hari ini kepada murid-muridnya. Kenapa kamu tidak percaya? Seperti Ayub juga sama. Kalau kita lihat kan kejadiannya kan bagaimana ini, dan Ayub disempurnakan dan diubah, ditransformasi oleh Tuhan. Bukan Tuhan kemudian Ayub kekayaannya dikembalikan Tuhan, bukan itu. Tapi dia mengenal Tuhan dulu yang benar, Tuhan yang dianggap berdiam padahal tidak berdiam, Tuhan dianggap tidak peduli padahal dia peduli. Nah, ini problem daripada Ayub, problem daripada murid-murid semuanya. Kenapa kamu nggak peduli? Tuhan, ini badan saya udah hancur semuanya. Saya ini salah apa gitu. Tuhan, kenapa kamu diam? Aku tantang engkau Tuhan. Jawab saya gitu. Waduh, Tuhan ditantang oleh Ayub. Terus Tuhan mengatakan, hai Ayub, aku mau menantang engkau berperkara dengan engkau. Dengarkan sekarang. Dan apa yang dikatakan Tuhan waktu aku ingin berperkara, kalau engkau laki-laki, oke, kamu ya, dengar saya. Kamu sudah nantang saya ini. Oke, dengar sekarang. Siapa engkau sebenarnya? Waktu aku menciptakan segala sesuatu, dan ceritakan oleh Tuhan bagaimana menciptakan kuda Nil, bagaimana menciptakan dunia, bagaimana terang. Saudara, Ayub kemudian sadar. Sadar apa? Dia berdosa. Dia salah mengira Tuhan tidak peduli. Tuhan kok diam aja? Kenapa tidak menjawab saya? Saudara, dia salah karena dia tidak mengerti pengetahuan Allah yang dalam. Saudara. Nah, di sini kita diminta oleh Tuhan mengenal Tuhan, dan sampai murid mengatakan, oh, siapa dia ini? Nah, itu saudara. Tujuan Tuhan Yesus mendatangkan badai murid-murid supaya tahu siapakah saya sebenarnya. Nih, kamu lihat saya. Siapa kamu ya? Sampai laut pun takluk. Angin pun ikut urusan dengan seluruh kata-katamu. Dan tidak ada yang tidak taat. Roh jahat pun taat dengan kamu. Kalau semua bisa taat, kenapa saya nggak bisa taat? Kenapa saya kok bisa khawatir? Nah, itu sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan dalam segala kondisi. Bahkan badai pun membunuh kamu. Segala sakit, penyakit, keterpurukan. Tuhan katakan apa? Diam, tenanglah. Saudara, kita sebagai manusia sulit ini. Sulit sekali. Kenapa? Karena kita tuh emosional. Kita tuh selalu berpikir yang cari jalan yang bagaimana secepatnya untuk menangani ini. Dan kita lupa bahwa Tuhan ingin kita tenang di hadapan Tuhan. Kita ingin Tuhan menginginkan kita supaya kita betul-betul mengerti siapakah Tuhan sebenarnya. Dan memuji dia, bersyukur pada dia. Tuhan, engkau betul-betul baik. Engkau yang menguasai hidup kami. Tuhan, tenangkan ekonomi kami. Tuhan, tenangkan keluarga kami. Tuhan, tenangkan jiwa kami. Tuhan, berikan kami satu kekuatan, satu penghiburan, satu pengharapan bahwa engkaulah pengharapan kami. Nah, waktu kita menyerahkan itu semuanya, nah Tuhan bekerja. Tuhan bekerja dengan apa? Dia menggerakkan segala sesuatu untuk memulihkan kita. Dan itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Banyak orang katakan, ini orang yang pernah bersama pelayanan dengan saya gitu ya. Dan waktu dia pelayanan bagaimana dia terpuruknya, dan kemudian bagaimana Tuhan berkati dan kemudian sampai berlimpah-limpah. Dia mengatakan, ini semua dari mana saya nggak tahu. Dia hanya berkata, ini seorang majelis ya, jadi ketua majelis di Bandung. Dia ngomong dengan saya, sharing, Pak, saya tahu nggak, saya jadi majelis saja nggak dianggap. Kenapa nggak dianggap? Saya nggak punya kekuatan kekayaan, nggak ada yang bisa andal. Gereja itu butuh orang kaya, gitu. Dan dia mengatakan, Tuhan panggil saya. Tuh dia akhirnya dipilih semuanya. Sudah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia tidak sebagai orang yang tanda petik yang mampu. Karena gereja membutuhkan orang mampu. Wah, dia berdoa. Kalau itu memang jalannya, Tuhan, aku serahkan hidupmu padamu. Dan dia naik Honda Super Cup itu. Sampai kemudian dia beli Vespa. Dia bisa beli Vespa karena dia harus angkut barang. Dan sampai dia punya perumahan. Sampai dia punya banyak hal. Dan waktu diubahkan seperti itu, nah dia baru menyadari apa? Supaya dia rendah hati datang dan tidak, orang-orang itu tidak memuji orang gereja yang juga tidak memberikan seleksi dan tidak memberikan kesempatan pada dia. Enggak. Tuhan menunjukkan melalui engkau, aku akan menyatakan kemurahanku dan engkau akan menduduki tempat yang tertinggi. Nah, setelah 15 tahun dia menjadi ketua majelis. Di Jakarta juga ada yang cerita seperti dengan saya. Wah, Bapak tahu nggak, saya tanya, gimana kamu bisa jadi ketua majelis? Awalnya kamu jadi diaken, terus gimana? Waduh, Pak Agung, saya nggak dianggap, kata. Orang-orang itu yang punya itu, wah.
Nah, kemudian dia menjadi ketua majelis setelah dia kaya. Nah, saya beritahu, setelah kamu kaya, kamu jadi majelis, kamu jangan lagi memakai kriteria kekayaan untuk menghina orang yang seperti kamu awal menjadi majelis yang tidak punya apa-apa. Wah, itu bahaya sekali, Saudara. Jadi dikatakan diam, tenanglah. Menunjukkan apa? Satu otoritas yang tertinggi, bahwa seluruhnya itu dikendalikan Tuhan, dikontrol, dan diatur oleh Tuhan. Apapun, Saudara. Atas alam semesta, samudra, kekacauan, kegelapan, bahkan dunia setan, iblis pun tidak ada yang bisa bergerak roh jahat itu tanpa otoritas dan tanpa izin validasi dan tanpa surat kata belece dari Tuhan. Nggak mungkin, Saudara. Ya, Yesus bukan hanya seorang guru. Jadi mereka melihat ini, Yesus ini luar biasa gitu ya, bisa melakukan mujizat. Nah, juga kita lihat, Saudara, nabi-nabi juga bisa melakukan mujizat. Wah, kamu itu guru, kamu itu seorang nabi, kamu itu seorang yang bagus sekali, luar biasa, dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak sampai pada pengetahuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah sendiri. Jadi seluruh pengetahuan ini, badai ditaklukkan, angin diperintah oleh Tuhan. Saudara, itu adalah supaya orang tahu, akulah Allahmu, Yahweh itu loh. Aku ini Allah, bukan yang lain. Kamu mengatakan, oh ya dia guru, dia nabi, oh dia sebagai raja. Betul, tapi aku ini adalah Allah. Dan tidak ada raja, tidak ada nabi, tidak ada imam yang bisa melakukan seperti aku. Ada nggak raja, ada nggak nabi yang punya kuasa, bisa mengalahkan setan-setan, bisa mengalahkan iblis, dan bisa menebus dosamu? Ada nggak nabi yang bisa menebus dosamu? Nah, nanti saya lagi memikirkan ada finalitas Kristus yang tidak pernah bisa dilakukan oleh siapapun yang meniru, mengkopi apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Setelah ini saya akan bawa, dan ini mungkin bulan depan. Jadi beberapa bagian yang tidak mungkin dilakukan, malaikat pun nggak bisa lakukan, dan hanya Yesus bisa lakukan. Berapa perbuatan dan kata-kata pengajaran Tuhan Yesus yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Ini satu pergumulan saya dengan hadirat Kristus, dengan hadirat firman itu. Saudara, saya pikir ini saya butuh. Untuk apa? Bahwa banyak orang-orang pendeta-pendeta semuanya waktu dalam perdebatan tidak mau menyatakan Kristus adalah Allah. Saudara, itu mereka berdebat hanya karena teori-teori sistematika teologi, teori-teori tentang apologetika, saudara. Padahal mereka harus tahu bahwa dalam setiap perkara itu, saudara, kita harus dibawa untuk apa? Datang pada Kristus dan kita kagum, siapakah engkau sebenarnya? Dalam setiap pembicaraan apologetika, dalam setiap obrolan diskusi, saudara harus membawa orang itu untuk datang untuk mengagumi siapakah Kristus. Kalau enggak ada gunanya. Kita berdebat, saudara, nggak ada gunanya karena kita tidak menjadi saksi. Kenapa ya? Karena kita cuma obrolan, cuma silat kata, saudara. Nggak ada ujungnya seperti lingkaran setan gitu, nggak ada gunungnya. Kenapa ya? Karena ini yang kita lihat. Jadi badai-badai kehidupan yang ada, kesulitan apa, ada orang buta sejak lahir, ada orang lumpuh 38 tahun. Kenapa Tuhan kemudian berikan itu dan Tuhan nyatakan supaya mereka melihat, mengenal siapakah saya. Jadi Injil itu, seluruh peristiwa yang ada, itu membawa kita untuk tahu siapakah Yesus sebenarnya. Injil itu membawa kita supaya percaya menerima Yesus. Dia adalah Tuhan, Dia adalah manusia, dan Dia adalah juru selamat kita, dan tidak ada yang lain. Di situ. Jadi Yesus bukan hanya seorang guru, tapi Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Disinilah tujuan daripada teori tentang seri teologi laut adalah siapa yang menguasai laut? Ya Tuhan sendiri. Iblis yang menggolah semua, yang menata layani semua di sana, tetap semua di bawah perintah siapa? Yang di langit memerintah yang ada di bumi dan di bawah laut. Di situ segala kuasa yang di langit, yang di bumi dan di bawah bumi, semua yang di laut itu, di alam-alam yang tidak terlihat itu sudah diserahkan Bapa kepadaku. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus bersama dengan kita percaya pada Tuhan Yesus, apakah percaya kita dan waktu kita mengalami badai seperti murid-murid, terus kita berdoa membangunkan Tuhan Yesus, Tuhan, di mana kamu Tuhan? Tuhan, jawab doa saya, seperti itu. Kan kita ini jadi orang aneh gitu.
Tuhan katakan, aku menyertai engkau, selalu bersama engkau. Aku di dalam hatimu, hatimu di dalam aku. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Loh, kenapa kamu udah, Tuhan di mana Tuhan? Tuhan di mana engkau? Ya, di dalam hatimu, aku dengar kamu. Aku bersama dengan engkau selalu. Kenapa kita, Tuhan di mana? Nah, dosa terbesar dari orang Kristen adalah waktu Yesus hadir di dalam kuasa Roh Kudus, kita menanyakan, di mana Tuhan? Itu dosa kita. Dosa apa? Ketidakpercayaan. Kamu sudah dijanji Tuhan bersama engkau. Terus katanya, di mana Tuhan? Loh, kan aku di dalam hatimu. Hatimu bait Allah, di mana aku tinggal di sana. Ya, tapi kan bagaimana kondisi sekarang? Nggak percaya. Ketidakpercayaan gitu. Dan itu dosa yang paling umum yang kita alami. Bukan hanya saya alami, hampir semua orang. Semua orang Kristen mengalami sama. Bahkan seorang pendeta pun seperti rasul pun bisa salah, bisa. Enggak bisa, saya mau ke sini. Oh, saya mau ke Bitinia, mau ke Asia Minor, mau ke sana. Enggak bisa. Engkau tidak mengatur Tuhan, Tuhan mengatur engkau. Hai Paulus, Nabi Agabus datang dan dengan rantai yang mengatakan, ingat kamu akan dirantai seperti ini. Kamu turut kehendak Tuhan. Roh Kudus berkata pada saya, nih, kamu diginikan. Tetap ngotot Rasul Paulus. Toh akhirnya dia diberi kuasa oleh Tuhan melalui mimpi, visi oleh Tuhan, jeritan Makedonia. Nah, baru dia sadar, aduh salah saya. Sudah diperingati 1, 2, aduh. Jadi Rasul Paulus pun hatinya juga keras, ngotot. Dan waktu diarahkan, ini loh, bukan tempat yang kamu anggap itu paling banyak, ladangnya akan menguning bagimu, tapi Tuhan katakan, enggak, itu jauh ke sana, ada jeritan, kamu ke sana. Jadi, saudara perhatikan, pekerjaan daripada apa yang Tuhan perintahkan pada kita, itu selalu kita berharap bersandar pada Tuhan. Selalu gitu, tidak bergantung pada ada uang atau enggak, ada tenaga atau enggak, saudara. Itu semua bisa Tuhan berikan. Asal kamu mulai dengan apa? Dengan betul-betul menyerahkan pada Tuhan. Dan kamu tahu siapakah Tuhan Alamu. Dia berdaulat. Dia memerintah kamu. Dia mengutus kamu. Dia mengatakan diam-diam. Bergerak. Pergi-pergilah. Jangan pergi, jangan pergi. Berdiam di sini. Berdiam. Menantikan. Udah nantikan. Sampai berapa? 70 tahun. Kamu akan menantikan pembebasan. Ya udah 70 tahun. Baru setahun teriak-teriak, Tuhan, ini kami itu gimana? Nggak bisa makan, tanam nggak bisa. Semua dirampas oleh orang-orang Asyur, Babylon. Tuhan bagaimana? Tahun pertama, kedua, dibiarin oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan janjikan 70 tahun kamu menantikan. Karena kamu tekar tengkuk, kamu melawan aku 70 tahun. Dikatakan 4 hari harusnya udah sampai ke tanah perjanjian. Kamu melawan aku, jadi 40 tahun. Nah itu Tuhan. Harusnya 40 hari, gitu kan, 40 hari udah sampai gitu, perjalanan, ya bukan 4 hari, 40 hari, sampai, jadi 40 tahun, kenapa? Karena hatimu berputar-putar ya, Tuhan putar-putar kamu sekarang, putar, untuk apa? Tuhan menyatakan, aku sabar terhadap kamu, kamu tetap seperti ini, sampai akhirnya, engkau akan diberikan satu pemimpin baru, namanya Joshua. Allah adalah keselamatanku, bukan usahamu, bukan kekuatanmu. Dan masuk tanah perjanjian harus dengan kesetiaan kepada Allah adalah keselamatan saya. Kaleb dan Yosua. Nah, orang-orang yang mengerti Kaleb dan Yosua dipimpin 2 orang ini masuk ke tanah perjanjian. Nah, baru bisa masuk. Jadi itu cara Tuhan. 40 tahun diputar-putar. 70 tahun disuruh menanti. Dan kita juga sama. Taat. Kita berdoa. Dan Tuhan kemudian atur semuanya. Dan ini cara Tuhan memberikan pada kita satu kesimpulan. Ya, kesimpulan begini, saudara. Iman itu harus melawan segala ketakutan. Jadi kalau ada iman, ketakutan itu harus dikalahkan. Ketidakpercayaan, keraguan harus dikalahkan dengan satu penyertaan janji dari Tuhan. Jadi murid-murid ditegur semuanya, ya, atau murid-murid diberitahu oleh Tuhan Yesus gitu kan. Bukan sekedar guru orang hebat Tuhan Yesus, tapi bukan orang berkarisma, punya talenta, bukan. Tapi dia adalah Allah sendiri yang menguasai semuanya dan yang dunia terlihat atau tidak terlihat. Jadi iman itu betul-betul menyerahkan kepada Tuhan dan betul-betul tidak lagi memperhitungkan apa yang diberikan Tuhan pada kita. Tidak lagi mencari alasan atau menuntut alasan kepada Tuhan. Jadi hidup dalam iman bukan di dalam keraguan, ketakutan.
Nah, itu menghasilkan apa kalau kita sudah mengalami ini? Satu ketenangan yang luar biasa, satu damai yang tenang. Apapun terjadi, kita bisa bersyukur pada Tuhan. Apapun yang kita alami, kita kemudian bisa melihat semua titik akhirnya adalah luar biasa Tuhan untuk kebaikan kita. Dan disitulah kita belajar mengucap syukur dalam segala perkara, dalam segala hal. Terus apa yang terjadi? Imanmu bertumbuh. Dari iman yang mulai goyah-goyah, kita mulai dikuatkan. Dengan badai yang besar itu, pohon itu akhirnya semakin kuat. Dan digoyang lagi dengan angin kencang, akarnya semakin kuat. Semakin kita percaya pada Tuhan. Jadi kekuatan kita bertahan di atas itu karena akarnya itu, pengertian kita tentang Kristus, tentang Allah itu semakin merambat, semakin kuat dan mencengkeram dan tidak tergoyahkan. Jadi badan yang di atas itu tidak pernah bisa digoyah-goyahkan. Dan ini arti daripada beriman. Beriman itu adalah misteri, tidak terlihat dan masuk ke dalam, dan kemudian yang tumbuh keluar itu, saudara, itu berasal dari iman yang begitu dalam dasarnya. Iman dasar. Ibrani 11. Jadi dikatakan bahwa waktu kita mengalami iman yang bertumbuh itu karena di dalam kita bertumbuh, bukan dari luar, bukan. Di dalam jiwa kita yang di dalam Kristus itulah, akarnya dalam Kristus, mengerti Kristus itu semakin kuat dan semakin ditimpa dengan kekuatan besar, kita semakin kokoh, semakin besar anginnya, kita semakin lawan, kita semakin tegak lurus, dan segala sesuatu dikatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan engkau. Kasihku tidak terkalahkan. Jadi anugerah iman seperti ini, saudara, kalau kita lihat mudah untuk dimengerti, tapi sulit untuk dijalani. Ya. Mudah diterapkan, sulit terlupakan, dan sulit sekali, dan sangat mudah terlupakan saat ada bahaya. Kita berteori, kita mengerti firman Tuhan. Tiap minggu kita dengar firman Tuhan. Belum tentu waktu kamu ada badai kehidupan, kamu kemudian titik akhirnya berkata, engkau memang Tuhan Allah saya. Siapakah engkau? Bukan bertanya lagi. Engkaulah Tuhan dan engkaulah Allah. Seperti Petrus. Ya, Petrus waktu Tuhan Yesus berjalan, dia dianggap hantu kan. Waktu sampai dia berjalan di atas air dan kemudian dia diminta dan dia meminta gitu kan supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus dan berjalan di atas air. Petrus bisa dan tenggelam, terus kemudian diangkat Tuhan, balik lagi. Saudara, apa yang dikatakan oleh Petrus waktu dia melihat Tuhan Yesus kemudian memerintahkan dia dan yang tidak ada ikannya terus penuh dengan ikan. Perhatikan di sini. Petrus langsung nyembah dan mengatakan, engkaulah Tuhan Allah itu. Nah, itu iman. Walaupun seiring seperti itu masih terjadi kesulitan-kesulitan sampai akhirnya waktu Tuhan Yesus digantung di kayu salib dan dihukum dan mati di kayu salib, orang yang paling membela dan paling tidak setuju dan ingin supaya tidak dihukum Tuhan Yesus, saudara, adalah Petrus. Padahal dia sudah menyembah engkaulah Allah. Saudara, kita lihat ini, perjalanan iman itu naik turun, dan pada puncaknya dia harus menggugurkan tentang Mesias yang gagah perkasa, naik kuda, pegang pedang, mengendalikan Romawi, menghancurkan Romawi. No, bukan itu yang diperangi Tuhan. Yang diperangi Tuhan adalah dosa di balik semua ini, mencengkeram Romawi, mencengkeram bangsa Israel, dan yang menghancurkan seluruh manusia di dalam kuasa kematian, kutukan dosa ini yang dibarengi dengan kuasa kegelapan mencengkeram manusia. Itu yang dicabut oleh Tuhan. Nah, mereka nggak tahu. Nah, ini adalah satu pengharapan kita. Ya, kafa dan tikva yang sudah saya bahas ya. Dan kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena laut nanti menjadi tidak ada lagi. Ya. Jadi kalau kita baca di dalam terakhir ya, kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-21. Coba kita lihat. Wahyu pasal 21. Saya baca ya, bentar. Ayat yang ke-1. Wahyu 21 ayat yang ke-1. Nah, saya bacakan. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Nah, langit dan bumi pertama itu akan diubahkan berlalu. Ya, akan dibuang, akan dihancurkan Tuhan. Seperti bait Allah yang lama diganti bait yang baru. Dan dikatakan di sini. Dan laut pun, nah, terpisah kan, langit dan bumi, terus dikatakan laut pun yang tidak berbentuk kosong itu
dikatakan apa? Tidak ada lagi. Jelas ya. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, apa yang dikalahkan Tuhan Yesus adalah apa yang sudah dikalahkan oleh Roh Allah ini, yang tidak berbentuk bumi, tidak berbentuk kosong itu, dan di samudra raya yang gelap itu. Nah, itu kemudian dibuang oleh Tuhan. Kenapa dibuang oleh Tuhan? Karena iblis dan semuanya dihancurkan Tuhan. Dan tidak ada lagi laut yang bisa memberikan kegelapan itu, dan semuanya sudah dihentikan oleh Tuhan. Jadi saya ulangi, langit dan bumi yang baru itu muncul, dan langit bumi yang pertama yang telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan disinilah kita akhirnya mendengar satu janji dari Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata mereka, segala dosa-dosa yang akibat dosa dan segala konsekuensinya, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan dan ratwa tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya, oke. Mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan, dan kita mohon pertolongan daripada Tuhan.